Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat, bahasa Arab itu mudah dimanapun Anda berada dan tentunya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang perubahan fi'il mudhari', tentang taghyirul af'al al-mudhara'ah, perubahan fi'il mudhari'. Jadi, sahabat sekalian, seperti yang sudah sahabat ketahui bahwa ada dua bentuk kata kerja di dalam bahasa Arab, yaitu mohon maaf, ada beberapa sahabat ya. Ada yang pertama fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il atau kata kerja bentuk lampau, artinya pekerjaan itu sudah dilakukan sahabat. Kemudian yang kedua ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Dalam bahasa Inggris mungkin kita biasa menyebutnya present tense ya. Kalau tadi fi'il madhi kita biasa nyebutnya past tense ya. Sekarang fi'il mudhari' adalah present tense, artinya pekerjaan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan ya. Sedang dilakukan atau akan dilakukan. Artinya belum dilakukan sahabat ya. Atau memang pekerjaan itu biasa dilakukan. Kemudian ada lagi fi'il amr atau kata perintah sahabat. Ya, kata perintah. Kemudian ada fi'il nahi atau larangan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan belajar bersama tentang perubahan fi'il mudhari'. Jika sebelumnya sahabat sudah belajar tentang perubahan fi'il mudhari' yang disesuaikan dengan pelaku pekerjaannya, yang disesuaikan dengan dhamirnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perubahan kata kerja itu sendiri, sahabat. Ya. Perubahan kata kerja itu sendiri yang tentunya disesuaikan juga dengan pelaku pekerjaannya, sahabat, ya. Disesuaikan dengan pelaku pekerjaannya. Ada wazan-wazannya, sahabat. Ada ada polanya, sahabat ya. Nah, kemudian seperti ini, sahabat. Nah, untuk menghafalkan kata ganti mungkin bisa sedikit dengan dengan pembiasaan dan ada iramanya, sahabat ya. Ada apanya itu ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, itu terus sahabat diulang-ulang ya. Huwa artinya satu, dia satu laki-laki. Huma artinya mereka dua laki-laki. Ya, huma di sini bisa untuk dua laki-laki, bisa untuk dua perempuan. Akan tapi nanti ada bedanya, sahabat ya, untuk kata kerjanya ya. Hum artinya mereka, lebih dari dua laki-laki. Kemudian hiya, dia satu perempuan. Huma mereka dua perempuan. Hunna mereka lebih dari dua perempuan. Anta, kamu. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian lebih dari dua laki-laki. Anti, kamu satu perempuan. Antuma, kalian dua perempuan. Kemudian antunna, kalian beberapa perempuan atau lebih dari dua. Kemudian ana, saya, dan nahnu, kita. Nah, sahabat, di sini sama seperti bahasa-bahasa yang lain, sahabat. Sama seperti bahasa Indonesia, untuk saya ada ya, ana, nahnu, kita ya. Kemudian kamu ada, sahabat. Hanya bedanya kalau di dalam bahasa Arab ini kamu dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan, termasuk dia. Dia, kalau kita cukup dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan nama, misal nama Fatimah digantikan dengan dia, sudah cukup. Nama Ali diganti dengan dia, sudah cukup. Tapi dalam bahasa Arab tidak, sahabat. Ya, dalam bahasa Arab
Untuk laki-laki, dia atau orang ketiga laki-laki, maka kita ucapkan huwa. Sedangkan untuk orang ketiga perempuan, sebagai ganti dari Fatimah tadi, kita ucapkan dengan hiya. Gitu ya sahabat ya. Itu diantara bedanya. Kemudian mereka juga sama sahabat. Orang ketiga tapi jumlahnya banyak sahabat. Ya. Mereka, dalam bahasa Indonesia cukup kita katakan mereka, entah itu laki-laki atau perempuan, tidak ada masalah, sama sahabat. Akan tapi di dalam bahasa Arab ada perbedaannya. Hum itu untuk mereka laki-laki, hunna untuk mereka perempuan. Jadi itu ada di dalam bahasa Arab ada yang untuk membedakan sahabat ya, tidak sama seperti bahasa Indonesia. Demikian juga kalian ya, untuk lebih dari dua ya, di dalam bahasa Indonesia cukup kita katakan kalian, entah itu laki-laki atau perempuan. Tapi dalam bahasa Arab tidak sahabat. Dalam bahasa Arab untuk laki-laki kita katakan dengan antum, dan untuk perempuan kita katakan dengan antunna. Itu sahabat ya. Termasuk kamu di dalam bahasa Arab itu ada kamu laki-laki dan kamu perempuan. Nah, itu sahabat ya. Nah, kemudian sahabat jangan lupa bahwa ketika kita ingin mengungkapkan kata kerja yang didahului dengan pelaku pekerjaan, didahului dengan kata ganti, maka tidak bisa kemudian kita katakan, misal saya membaca, ya, saya membaca. Di sini membaca yaqra'u sahabat. Ya, artinya yaqra'u ini artinya membaca. Kemudian kita ingin ungkapkan saya membaca, oh saya itu bahasa Arabnya ana, ya. Kemudian membaca itu yaqra'u, kemudian ana yaqra'u. Tidak demikian sahabat, ya. Tapi harus disesuaikan, ya. Saya itu bahasa Arabnya ana. Oh, ini ana. Nah, kemudian di sini sudah ada tabelnya sahabat. Oh, ana itu aqra'u jadinya. Jadi dari yaqra'u di sini berubah menjadi aqra'u. Dari yaqra'u berubah menjadi aqra'u. Inilah di antara keunikan bahasa Arab sahabat ya. Di antara keunikan bahasa Arab. Jadi jelas gitu ya. Jadi kemudian ketika kita ingin mengungkapkan tadi saya membaca, boleh kita katakan ana aqra'u. Boleh. Atau bisa juga cukup dengan aqra'u. Karena aqra'u yang di sini ini sudah berarti saya membaca. Demikian juga ini ajlisu. Jalasa yajlisu, ini artinya duduk sahabat. Ajlisu ini sudah berarti saya duduk. Gitu sahabat. Ya. Aktubu juga demikian, sudah mempunyai arti saya menulis. Itu sahabat ya. Nah, kemudian fokus kita pada kesempatan kali ini adalah tentang perubahannya sahabat. Sahabat bisa memperhatikan jika sahabat membeli atau ingin belajar buku, di sana ada buku tasrif namanya, ya. Ada buku tasrif, sahabat, ya. Itu ada buku perubahan tentang perubahan fi'il, tentang perubahan kata kerja. Maka sahabat akan menemukan ini sahabat. Ya, di sana sebagai wazan biasanya itu kata kerja dari fa'ala yaf'alu. Itu bisa berubah menjadi fa'ala yaf'alu, yaf'ilu dan seterusnya sahabat ya. Nah, kemudian sahabat, anggap ini yang dicetak tebal di sini adalah wazannya sahabat atau polanya ya, pola. Kemudian apa maksud pola? Ya, apa namanya, ibaratnya cetakan gitu sahabat ya. Bentuknya akan sama sahabat ketika kemudian yaf'alu ini diganti dengan kata kerja yang lain, maka bentuknya akan sama. Polanya akan sama sahabat. Ingat pola gitu ya. Nah, ini sahabat, coba bisa diperhatikan yaf'alu. Asalnya yaf'alu kemudian berubah menjadi kemudian ketika diberi kata kerja yang lain menjadi yaktubu. Ini artinya menulis sahabat. Ingat bentuknya sama ya. Yaf'alu di sini yaktubu. Kemudian yajlisu, ini artinya duduk. Ya. Polanya sama, ya di depannya, gitu ya. Huruf terakhirnya berharokat dhammah. Kemudian di sini juga sama. Ya di depan, huruf terakhirnya berharokat dhammah. Yaqra'u ini artinya membaca. Ya, demikian juga ini yaf'alani. Yaf'alani bentuknya juga sama sahabat. Ya, yaktubu berubah menjadi yaktubani. Kalau tadi yaf'alu menjadi yaf'alani, yaktubu menjadi yaktubani,
yajlisu menjadi yajlisani. Ya. Yaqra'u menjadi yaqra'ani. Huruf awalnya ya, kemudian huruf terakhir berharokat fathah, diikuti dengan alif sukun mati, kemudian nun kasroh. Yaf'alani, di sini yaktubani, yajlisani, yaqra'ani. Demikian juga yaf'aluna sahabat, hum yaf'aluna. Hum yaf'aluna, di sini yaktubu berubah menjadi yaktubuna. Yajlisu berubah menjadi yajlisuna. Yaqra'u berubah menjadi yaqra'una. Begitu dan seterusnya sahabat ya. Begitu dan seterusnya, bisa dilihat tabel ini dan materi berikutnya, materi selengkapnya itu sahabat bisa melihat di www.islamitumudah.web.id. Kemudian sahabat, untuk menghafal ya, bagaimana cara untuk menghafal perubahan kata kerja ini sahabat ya. Untuk menghafal perubahan kata kerja ini bisa sahabat membacanya diulang-ulang. Ketika contoh wazannya ini dari wazan ini dari awal sampai akhir di sini sampai nahnu ini sahabat sudah hafal, maka diganti dengan kata kerja apapun insya Allah mudah sahabat ya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Ya, diulang lagi. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Ya. Begitu seterusnya sahabat ya. Nah, kemudian sahabat bisa sahabat memperhatikan ada beberapa yang mirip sahabat ya. Hiya di sini taf'alu, taktubu, tajlisu, taqra'u. Nah, kemudian untuk anta juga sama sahabat. Ya, jadi dia satu laki-laki, ya, mohon maaf, dia satu perempuan, taf'alu, kamu juga, kamu laki-laki juga taf'alu. Gitu. Sedangkan kamu perempuan, taf'alina di sini. Jadi, ketika kita ingin mengungkapkan kamu satu perempuan duduk, kita katakan anti tajlisina. Kamu satu perempuan membaca, anti taqra'ina. Ya. Kemudian ketika kita mengungkapkan mereka, ya, lebih dari dua perempuan, yaf'alna. Yaf'alna, ini bentuknya mirip dengan antunna di sini sahabat. Ya, bisa memperhatikan antunna di sini yang artinya kalian beberapa perempuan, taf'alna, taktubna, tajlisna, taqra'na. Ya. Tapi untuk hunna yang artinya mereka beberapa perempuan menjadi yaf'alna, yaktubna, yajlisna, yaqra'na. Jadi bedanya adalah di sini menggunakan ya dan di sini menggunakan huruf ta di awalnya. Kemudian ada persamaan lagi yaitu di antuma sahabat. Antuma taf'alani. Di sini juga antuma yang untuk anti di sini taf'alani. Sama lagi dengan huma sahabat ya, huma di sini taf'alani juga. Itu sahabat ya. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sahabat tidak bisa langsung mengungkapkan dalam bahasa Arab. Misal saya membaca, kemudian sahabat tahu bahwa bahasa Arabnya saya itu ana. Membaca itu bahasa Arabnya yaktubu, kemudian kita katakan ana yaktubu, tidak bisa sahabat ya. Tapi harus disesuaikan dengan kata gantinya ini sahabat, ana aktubu ya, harus sama. Oh, pasangannya ini sahabat ya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sahabat, di sini sahabat bisa memperhatikan wazannya ya. Di yang bercetak tebal ini namanya wazan sahabat. Wazan itu polanya dan kata kerja yang lain mengikuti pola yang ini sahabat. Ya. Itu sahabat bagaimana untuk mengubah mengubah fi'il mudhari atau bagaimana tentang perubahan fi'il mudhari. Sahabat, bahasa Arab itu mudah. Untuk materi selengkapnya ada di www.islamitumudah.web.id. Silahkan sahabat bisa berkunjung berkunjung ke sana, kemudian bisa kopas ya, copy paste materi-materi yang ada di sana. Terima kasih dan apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairal jaza.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.